Okay, I sing and you sing all back. You sing all in the chorus. You're singing the chorus, okay? Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila! Hai geng, seperti biasa kita pada updatean skincare dulu. Nih gue mau laporan, nih udah Januari. Tapi ini gue udah habis nih, day cream sama glossy serumnya. Soalnya gue pakai terus kan, gue tuh rajin pakai tuh. Habis, ini habis. Gue lagi repurchase lagi tapi belum datang ya. Sampai udah kering. Berarti sekarang kita skincareannya hanya ada dua ini aja, nggak apa-apa ya. Si glossy face toner sama night cream sambil nunggu nanti mungkin minggu depan ini akan datang lagi. Nah, karena sekarang udah malam, jadi nggak apa-apa. Kita pakainya face toner sama night cream aja. Skip si glossy serum. Tapi kalau pagi besok, gue nggak ngerti nih. Day creamnya habis, gue pakai apaan. Nah, seperti biasa, kita semprotkan dulu face tonernya. Nah, ajaibnya gue nggak tahu kenapa ya. Face toner ini kan sebenarnya gue lebih boros dan pakai terus-terusan. Tapi ini malah habisnya tuh lebih lama. Setelah kering, kita lanjut lagi ke night creamnya. Ini juga udah tinggal setengah. Tapi masih lumayan lebih banyak lah. Nggak tahu kenapa day creamnya lebih cepat habis ya. Padahal harusnya kan habisnya barengan. Ya anyway, kenapa gue tetap pakai mineral ini terus ya karena saya cocok itu, gengs. Kulit itu bener. Jadi yang penting itu lebih sehat gitu untuk urusan kayak lebih cerah atau gimana-gimananya itu bonusnya ya. Karena kan kalau kulit sehat pasti otomatis lebih kenyal dan kelihatannya juga bisa lebih cerah. Nah, jadi kan sampai sekarang gue masih secinta itu pakai Mineral Glossy Series ini karena di sini kandungannya udah bener cocok di gue ya. Mungkin di kalian juga bisa cobain satuan kalau takut, tapi nggak usah takut sih. Ini semuanya udah BPOM dan halal juga, gengs. Jadi ini bukan kayak produk ecek-ecek, nggak sama sekali. Kalian kepoin aja makanya di Instagramnya ini. Atau kalau kalian mau langsung cobain beli produknya, klik link shop yang ada di bawah. Pasti nggak mungkin nyesel deh, gengs. Hai guys, jadi ceritanya tuh kemarin gue habis nonton film Indonesia di bioskop, baru tuh judulnya Backstage, yang mana di situ menceritakan tentang penyanyi cantik si Vanessa, yang sebenarnya tiap kali nyanyi dia itu selalu lip sync. Soalnya suara aslinya kagak bagus gitu, kayak suara gua. Yang kalau didengerin bikin emosi. Nah, cuman kalau misalkan kita dengerin musiknya di radio ataupun nonton di YouTube kan kagak ketahuan ya kalau dia lip sync. Makanya kalau lagi acara live nih, dia itu akan selalu di backup sama penyanyi aslinya merupakan kakaknya sendiri, yang memang suaranya lebih bagus, tapi perawakannya atau penampilannya kurang menjual, gak secantik adiknya gitu. Ya intinya di sini mengenai tentang penyanyi bayangan. Dan film tersebut ngingetin gue juga sama film Korea yang udah lama nih, judulnya 200 Points of Beauty, yang ceritanya juga kurang lebih sama tuh. Yang ditampilin ini penyanyi cantik padahal suaranya itu lip sync, dimana diisi sama penyanyi yang kayak badannya lebih besar, tidak terlalu menjual dalam versi filmnya itu ya. Nah, kalau kita kira kan nonton begitu-begituan, ya namanya penyanyi bayangan atau artis lip sync, yang ternyata itu bukan suara dia gitu ya. Cuman ada di film-film, geng. Yang pasti kita nonton, kan kita mikir agak nggak masuk akal gitu. Masa orang nih nyanyi lip sync suaranya beda, bukan suaranya dia, orang-orang pada kagak mudeng, nggak ketahuan gitu kan ya kali. Penontonnya pada ndablek apa gimana? Tapi ternyata namanya juga Apa Kabar Dunia. Udah gila. Yang mana di dunia nyata ini beneran ada. Jadi kita nih yang nonton juga ndablek ternyata, nggak nyadar. Ditambah si penyanyinya ini itu sampai dapetin Grammy, geng. Tapi ya, akhirnya terkuak deh tuh. Kalau selama ini dia nyanyi bukan pakai suaranya dia, alias lip sync suara orang di tiap performance-nya. Kaget nggak lu dengernya? Ya sama kita juga. Karena kasus penyanyi lip sync ini itu bisa dibilang menjadi skandal terbesar di dunia permusikan, geng. Dimana kasus ini tuh dilakukan oleh duo band bernama Milli Vanilli. Nah, jadi duo band asal Eropa ini tuh terkenal banget di era 80-an sampai awal 90-an lah. Jadi memang mungkin banyak dari kita yang kaum millennials nih pada belum tahu karena belum lahir. Tapi coba tanya kakak, lu, emak, lu, bapak lu gitu pasti pada tahu. Gimana lagu-lagu yang mereka bawakan itu bergenre R&B. Yang pada tahun segitu R&B itu emang lagi hitsnya ya, lagi jaya-jayanya. Nah, band Milli Vanilli ini tuh terdiri dari dua orang bernama Rob Pilatus dan Fab Morvan. Dimana mereka merupakan orang kulit hitam yang tinggal di Eropa dan jadi kaum minoritas di sana. Rob Pilatus ini sebenarnya asalnya dari Jerman, geng. Sementara Fabrice Morvan itu berasal dari Paris, Prancis. Nah, keduanya ini tuh dipertemukan di sebuah acara seminar dance di Los Angeles, Amerika. Jadi awalnya basicnya mereka ini sebenarnya emang seorang dancer, geng. Setelah mereka ngobrol-ngobrol ini ternyata cocok, nyambung gitu obrolan mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk balik ke Eropa untuk kerja di sana yang kalau anak sekarang bilangnya tuh collab bareng. Dimana mereka membuat rekaman lagu kecil-kecilan lah. Ya jatuhnya ini indie label. Kayak anak-anak sekarang juga gitu. Yang bikin
musik-musik tuh disebarin aja lewat YouTube. Dan karena pada saat itu, mereka jatuhnya belum terkenal ya, dan masih low budget banget ini jatuhnya. Mereka tidak bisa melakukan promo yang terlalu jor-joran, ya duit dari mana? Alhasil, album yang mereka ciptakan itu cuma laris beberapa ratus kopi aja lah. Penikmat musiknya sih ada, yang namanya juga semua kan ada marketnya ya geng, tapi yang nggak meledak gitulah maksudnya. Ibarat terkenalnya berarti segmented aja di wilayah tongkrongan mereka. Namun walaupun lagu-lagu mereka ini nggak langsung hits, Rob dan Fab ini tetap fokus bermusik, sampai mereka ketemu sama seorang produser yang bernama Frank Farian. Nah, si Frank Farian ini kebetulan memang salah satu produser musik terkenal dan bisa dibilang apa ya, terbesar juga tuh di Jerman pada zaman itu ya gengs. Jadi ini orang cukup legit. Di situ diajaklah Rob sama Fab ini ke studio miliknya Frank. Di sana mereka dilatih dan diajarkan bagaimana prosesnya alur pembuatan sebuah lagu. Nah, waktu itu mereka diperdengarkan dengan sebuah lagu demo milik Frank berjudul Girl You Know It's True. Nah, si Frank nanya nih sama mereka berdua, bagus nggak ini lagunya? Kira-kira kalian bisa nyanyiin lagu ini nggak? Nah, Rob sama Fab ini yakin menjawab, bisa. Ya soalnya mereka sebelumnya emang basicnya juga nyanyi dan bikin lagu. Ya udah, terus di situ Frank bilang, oke kalau gitu, ini lagu buat kalian ya. Tapi kebetulan bentar lagi nih gue akan mengadakan konser. Sekalian aja deh kalian nih promoin lagu ini. Tapi untuk sementara, konsepnya lip sync dulu aja ya. Soalnya kalau kalian harus rekaman itu kan lama, prosesnya harus ada editing, pendambalan lagu. Aduh, nggak sempet. Tapi ternyata lip sync yang Frank maksud di sini itu bukan si Rob sama Fab disuruh nyanyi seadanya tanpa editing, terus nanti langsung disetel gitu pas dia nyanyi di atas panggung. Nggak begitu gengs. Tapi lip syncnya adalah mereka bakal manggung nih, tapi pakai suara dari penyanyi yang udah ada di demo tadi yang lagi mereka dengerin itu. Jadi ya suara orang lain. Awalnya Rob sama Fab ya ragu lah, tapi si Frank ini meyakinkan kalau lip sync ini bakal mudah kok, kalian tinggal ayu dan bakal ngasihin cuan. Ya namanya kesempatan kan nggak bakal datang dua kali ya gengs. Istilah kapan lagi nih bisa diproduseri sama orang top sekelas Frank? Ya kali kan ditolak. Ya udah, akhirnya di situ Rob sama Fab setuju. Mereka tanda tangan kontrak pada 1 Januari 1998. Di dalam kontrak itu, Rob sama Fab diharuskan untuk melakukan rekaman sebanyak 10 lagu buat dibuat satu album. Ya udah deh, dari situ terbentuklah nama duo grup Milli Vanilli. Milli Vanilli, sosok imut banget ya, Milli Vanilla. Dan setelah selesai konser pertamanya tadi tuh dengan lip sync yang ternyata sukses, nggak ada yang tahu gengs, ternyata sebenarnya itu adalah bukan suaranya mereka. Ya udah deh, Milli Vanilli itu lanjut buat melakukan recording musik sesuai kontrak tadi. Tapi ternyata suara Rob sama Fab ini itu di bawah ekspektasinya si Frank. Maksudnya mungkin Rob sama Fab nih kan basicnya emang bisa nyanyi lah, tapi suaranya dianggap kurang khas dan tidak komersil nih menurut si Frank. Ya namanya kuping-kuping produser kan sensitif ya, tahu gitu mana yang bisa cuan, mana yang kagak. Tapi karena Rob sama Fab ini kan basicnya dancer, jadi kalau untuk stage act atau performance di atas panggung itu asik dia komersil geng buat ditonton sama publik. Jadilah Frank memutuskan untuk tetap memakai Rob sama Fab ini sebagai performance di atas panggung. Tapi masalah suara itu diisi sama penyanyi lagu yang ada di demo kemarin, yang berjumlah ada 3 orang nih penyanyi bayangannya, yaitu Charles Shaw, John Davis, dan Brett Howell. Jadi si 3 orang penyanyi bayangan ini memang suaranya bagus, tapi mungkin secara look itu dianggap tidak komersil. Dan karena tadi udah tanda tangan ya, yaudah akhirnya Milli Vanilli ini mulai promo tuh keliling Eropa, ke negara Spanyol, Prancis, Itali, dan membawakan lagu dengan konsep lip sync yang pakai rekaman suaranya si 3 orang tadi. Dan setiap konser mereka ini bisa dibilang entertaining banget ya, karena tadi aksi panggung dari mereka berdua itu seru, luas kan jogetnya. Ditambah mereka juga dikemas, didandanin gitu, pakai pakaian yang nyentrik-nyentrik yang hasil membuat nama mereka itu melambung naik, jadinya terkenal dan lagunya jadi top chart. Beber kayak film gak sih ini? Sambil terus tur sana sini, Rob sama Fab itu sempat nanya ke Frank, kapan nih mereka bisa memakai suara mereka sendiri? Abisnya kan mau sampai kapan lip sync terus? Nah, si Frank sempat bilang, ya nanti ya, soalnya kan kita lagi masih jalan promo nih, sabar-sabar dulu aja lah, nikmatin. Dari awalnya mungkin masih sabar-sabar ya, lama-lama jadinya nyaman kali ya, soalnya malah jadi keterusan mereka lip sync mulu. Sampai di November 1988, mereka akhirnya ngeluarin album tuh berjudul All of Nothing, yang semua lagunya itu diisi sama si 3 penyanyi bayangan. Jadi semuanya itu bukan suara dia geng, bukan suara Rob sama Fab maksudnya. Dan ternyata album All of Nothing itu booming banget. Ya selain seneng juga ya, karena kan mereka jadi lebih terkenal berarti, tapi hal itu juga membuat si Rob sama Fab agak was-was gitu, perasaannya takut gimana nanti kalau suatu saat mereka ketahuan. Tapi lagi-lagi si Frank bilang, udah tenang aja, ini bakal aman. Nih gua kasih nih $20.000 buat DP nih, soalnya album kita bakal di-convert ke bahasa Amerika. Nah jadi maksudnya tadi kan awalnya mereka nih marketnya market Eropa, nah ini bakal dijadiin pakai bahasa Inggris lagunya biar lebih go international kayak BTS. Ya dikasih $20.000 tahun segitu 1988 loh, itu kayak semacam 28 miliar kali zaman dulu. Siapa yang kagak mau? Jadi ya apapun resikonya, yang penting uang dan uang. Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang cuman uang dan uang, Tante. Nah, pada Maret 1989, akhirnya album All of Nothing itu tadi resmi tuh di-convert ke Amerika buat dipasarkan di sana. Milli Vanilli pun mulai jadi artis yang go international, karena sambutan dari warga Amerika pun gak kalah wow. Abisnya 5 single dari album mereka itu masuk ke top
100 billboard, gengs. Tapi nggak cuma terkenal berarti di Eropa sama Amerika ya. Mereka bahkan meluaskan konsernya ke Amerika lagi, Afrika. Pokoknya konser-konser mereka tuh sampai meet and greet juga. Selalu full, sampai rusuh kayak nonton konser K-pop zaman sekarang. Rame gitu, se-booming itu, gengs, waktu itu. Hal itu otomatis juga membuat mereka nih jadi kaya mendadak lah. Mereka nih bisa ngabisin duit $60.000 per bulannya buat voya-voya. Termasuk buat belanja barang mewah, party, jadi narkoboy sama main perempuan. Ya kaget harta istilahnya. Kayak lu tuh baru gajian langsung voya-voya, check out belanjaan Shopee gitu, langsung order Gojek boba segala macem. Toto habis aja itu duit. Sampai akhirnya nih mereka mendapatkan kayak sebuah wawancara eksklusif dengan Beth McCarthy yang merupakan salah satu petingginya MTV. Buat anak-anak generasi 90-an pasti tahu tuh sebesar apa nama MTV di dunia permusikan. Dan setelah video wawancara Rob sama Feb ini ditampilkan di TV, orang-orang justru mulai mempertanyakan kalau Rob sama Feb ini benar-benar penyanyi beneran nggak sih? Atau suara mereka tuh asli nggak sih? Soalnya aksen pas mereka ngomong itu kayak terdengar terlalu Eropa. Sementara kalau pas nyanyi, logat Eropanya tuh kagak ada sama sekali. Ya tapi sebenarnya hal yang kayak gitu bisa dibilang masih normal ya. Mengingat di Indonesia juga banyak kan kayak pas ngomong tuh medok banget. Tapi pas nyanyi menggelegar. Tapi kan karena mereka ini pondasinya dari awal emang udah bohong. Ya namanya kalau orang bohong tahu sendiri, suka panik. Dan akhirnya selalu berusaha menghindar kalau dia mau diwawancara. Jadi kayak trauma gitu, geng. Nah, plusnya pada tanggal 21 Juli, pas mereka lagi konser nih ceritanya. Rekaman lip sync-nya itu macet, geng. Dan kayak ngulang-ngulang gitu, kayak kaset kusut. Waktu itu Rob sempat panik dan langsung ke belakang panggung. Tapi setelah kasetnya mereka bener, balik lagi tuh mereka ke depan panggung lanjutin nyanyi. Dan penonton pada saat itu tetap seneng-seneng aja. Malah mikirnya itu jangan-jangan gimmick doang kali tadi sosokan lip sync gitu terus nggak berhasil. Ya emang kalau udah bucin bener ya cinta itu buta. Soalnya memang fanbase mereka tuh kuat banget, geng. Yang mana kejadian tersebut tidak membuat pamor dari Milli Vanilli ini turun. Walaupun ya para kritikus musik, wartawan, sama media itu juga makin meragukan kemampuan mereka dalam bernyanyi. Lanjut di Desember 1989, salah satu dari 3 penyanyi bayangan yang bernama Charles Shaw itu ngancem buat buka suara. Karena ternyata di album versi yang Amerika tadi di-convert, itu nggak ada nama dia. Harusnya kan gimana pun juga tetap ditulis dong. Nah, tapi hal itu tuh cepet-cepet ditutup sama si Frank dengan nyogok si Charles pakai uang sebesar $150.000. Bayangin tahun segitu bisa buat pensiun sampai mati tuh, gede banget. Yaudah dari situ semuanya kembali berjalan normal lagi. Lagu dari Milli Vanilli pun itu sampai menang 6 kali platinum karena terus-terusan ada di top Billboard. Bahkan mereka juga sampai menang American Music Award, geng. Kayak BTS kemarin tuh menang juga kan. Tapi paling gokilnya di tahun 1990, mereka juga memenangkan Best New Artist di ajang Grammy Award. Gila tuh, sampai ajang Grammy. Ajang musik paling sakral istilahnya. Nah, tapi setelah menang Grammy nih, si Frank sebagai produser bukannya senang, tapi malah ketakutan akhirnya. Karena tujuan utamanya dia kan cuma mau cuan sebenarnya. Bukan bener-bener kayak menerbitkan seorang musisi. Soalnya kalau udah bisa menangin Grammy, istilahnya bener-bener harus kayak kredibel banget deh. Mempertanggungjawabkan yang namanya musik. Nah, si Milli Vanilli ini makin terkenal, tapi makin jarang juga dia nggak mau diinterview sama siapapun. Ya takut kebongkar kan kayak kemarin. Keceplosan ngomong pakai aksen Eropa. Jadi mereka ini semacam misterius banget, geng. Dan karena mungkin punya ngerasa beban moral juga kali ya. Rob sama Feb ini terus memohon kepada si Frank supaya ayolah di album berikutnya kita pakai suara asli aja. Udah kita sudahi aja kebohongan ini sebelum kebongkar makin berabe nanti. Tapi si Frank tetap nggak mau pakai suara aslinya Rob sama Feb karena dinilainya nggak komersil, takut nggak cuan nanti di album selanjutnya. Nah, hal itu membuat Rob sama Feb ini kayak jadi ngambek sampai ngancem-ngancem. Pokoknya nggak mau nyanyi dan syuting lagi lah. Bertingkah nih jadinya nih. Ya si Frank ngerasanya anak mulai bertingkah, udah nggak satu misi lagi sama dia. Pada 14 November 1990, Frank memutuskan untuk memecat mereka berdua dan membongkar semua kepalsuan yang sudah dibuat ke media. Jadi ya ini judulnya si Frank ini yang buat kebohongannya, Frank juga yang beberin kebohongannya itu. Gara-gara Rob sama Feb ini dinilai udah bertingkah. Ya tentunya setelah mengadakan konversi pers, orang-orang pada kaget lah. Kayak nonton film kagak percaya, beneran. Akibatnya mereka harus mengembalikan piala Grammy yang udah diterima tadi. Dan pastinya Rob sama Feb ini mendapatkan cacian dari para netizen yang awalnya jadi fans menjadi haters, geng. Sampai-sampai semua merchandise yang udah dibeli sama fans-fansnya itu dihancurin, gengs. Dan pengakuan itu juga pasti masuk ke masalah hukum. Dimana pada tanggal 22 November, mereka dituntut terkait undang-undang penipuan konsumen. Dan putusan pengadilan juga mengatakan bahwa mereka harus membalikan uang dari uang hasil jualan konser sama uang-uang hasil penjualan kaset yang bisa membuat mereka jadinya bangkrut. Pokoknya nama Rob sama Faye ini bener-bener hancur deh. Tapi si Frank emang dasarnya otaknya pebisnis ya. Dia buat lagi tuh band baru. Namanya The Real Milli Vanilli. Yang isinya ya tadi tuh penyanyi-penyanyi bayangan yang benerannya. Kecuali si Charles ya, tadi kan ada 3 orang. Soalnya sebelumnya nih si Charles itu kan juga bertingkah tuh pakai adegan ngancem-ngancem kan. Pokoknya siapapun yang bertingkah sama Frank didepak. Ya tapi sayangnya The Real Milli Vanilli ini itu nggak terlalu laku. Ya nggak tahu orang udah pada males ya. Atau karena memang performance dari mereka nggak sekece
performance-nya Rob sama Feb. Ya soalnya dari awal kan memang suaranya aja yang bagus, tapi penampilannya kurang. Sedangkan nasib Rob sama Feb juga sebenarnya sama sih. Walaupun performance mereka di panggungnya asik, mereka juga udah semacam terkena cancel culture. Dimana akhirnya mereka tuh bikin balik lagi tuh produksi album sendiri. Jadi mulai dari nol, tapi tetap gagal laku. Ya namanya mungkin ini pernah berada di puncak jaya-jayanya ya kayak Akademi Fantasi itu. Terkenal kayak raya. Tato nyusruk sejatuh-jatuhnya. Pasti jadi pada stres. Alhasil, masalah-masalah pun muncul. Termasuk dari mulai mengkonsumsi narkoba. Ya karena stres itu kali ya. Sampai parahnya, Rob akhirnya ditemukan tewas karena overdosis. Sementara Feb ini ya kayaknya mulai melek. Dan mulai menerima kenyataan dia move on. Dimana dia tetap menggeluti dunia musik. Dan namanya pelan-pelan naik lagi nih. Walaupun udah tidak mendunia lagi ya. Tapi sampai sekarang, dia masih bermusik yang cuman kayak tampilnya di konser-konser lokal aja. So, itu tadi mungkin kasus skandal musik terbesar sepanjang sejarah ya. Sampai dapat Grammy terus ditarik lagi loh. Istilahnya kan mencoreng Grammy banget. Tapi ceritanya tuh bener kayak film ya. Yang ngadi-ngadi banget orang bisa begitu. Makanya kalau misalkan kalian nonton film nih, dan merasa ceritanya kayak, ini ngadi-ngadi banget nih film nih. Jangan-jangan sebenarnya beneran ada di dunia nyata gengs kejadiannya begitu. Namanya juga Apa Kabar Dunia, udah gila emang. Tapi kira-kira artis sekarang ada yang begitu juga nggak ya lip sync? Wah bakalan jadi konspirasi besar kalau ada. Tapi kalau modelan gua begini, itu bingung juga ya mau jadi penyanyinya. Muka kagak menjual gitu, performanya joget juga kagak bisa. Tapi yang mau jadi penyanyi bayangan, suaranya bikin orang emosi begitu ya. Jadi cocoknya gue jadi apanya nih gengs ya? Komen di bawah ya. Apa jadi penonton bayaran aja kali? Kayak cuci jemur, cuci jemur. Aduh, ya udah deh. Thank you udah nonton video ini. Habis ceritanya kayak di film. Jangan lupa subscribe di bawah ya. Kalau udah terima kasih banyak. Minta like ya juga dan sampai jumpa kita di kasus messaging selanjutnya. Assalamualaikum.